Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Rank SSS Paladin Who Break All Logic atau Paladin di luar akal sehat. Part ketiga. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Zoe kaget saat ke rumah sakit. Adiknya Zoyun di dalam kondisi yang aneh. Muncul naga es yang membekukan seluruh lantai. Zoe mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi naga es, tapi dia dihentikan oleh perempuan yang ada di sana. Zoe menurutinya dan menghilangkan cahaya di tangan. Zoe mendekati perempuan itu yang dia panggil Kak King. Kata King, kalau mereka asal menyerang, jantung Zoyun bisa hancur. Zoe bertanya kenapa ada naga di sini. Penyakit dingin Zoyun kambuh dan semua orang membeku menjadi es. Hal terbaik yang kakak King lakukan adalah menahan hawa dingin agar tidak menyebar. Dia juga menyuruh Zoe segera pergi dari sini. Zoe panik dan bertanya, terus bagaimana dengan adiknya? Kakak King bilang tanpa peris level tinggi, dia hanya bisa melakukan yang terbaik saat ini. Zoe mengerti, dia membuka sistem dan menggunakan semua poin skill untuk meningkatkan slow recovery. Slow recovery Zoyun sudah di level 10. Setelah itu Zoe menggunakan slow recovery ke tangan kakak King yang membeku, dan berkat itu tangannya kembali bebas. Kakak King kaget, kekuatan healing paladin melampaui healing priest level 23 miliknya. Zoe melanjutkan dan mengarahkan penyembuhannya ke Zoyun. Zoe akan menahan hawa dingin di tubuh Zoyun. Dia meminta kakak King untuk pergi memberitahu sekretaris Zhao untuk memanggil priest level tinggi dengan cepat. Kakak King bilang jadwal priest level tinggi sangat padat dan janji temu untuk Zoyun sendiri masih minggu depan. Kalaupun minta sekarang pasti membutuhkan waktu untuk kesini. Zoe bilang yang perlu dia lakukan hanya memberitahu apa yang terjadi ke sekretaris Zhao. Apakah dia bisa memanggil priest itu atau tidak? Aku akan berjanji untuk melakukan apapun untuknya tanpa syarat di masa depan. Kakak King terdiam mendengar itu dan setelahnya dia langsung pergi dari sana. Ledakan hawa dingin dialami Zoyun setiap malam dalam setahun terakhir. Zoyun begitu menderita karena aura dingin ini. Zoe berusaha keras menahan hawa dingin agar tidak menyebar. Pagi pun terlewat, sore pun terlewat, dan akhirnya di malam hari, tampak tubuh Zoe yang membeku dan sudah lelah. Naga es yang ada di sana mulai mendekati Zoe yang sudah kelelahan. Saat itu ada bola hijau yang terbang mengenai kepala naga. Bola itu dengan cepat menghantam tubuh naga secara terus-menerus. Hal itu membuat Zoyun kelihatan kesakitan. Zoe yang panik meminta siapapun yang menyerang itu untuk berhenti. Bola hijau terbang dan menghantam tubuh Zoe untuk menjauh dari sana. Yang datang adalah priest level tinggi. Dia menantang naga es itu untuk mendekat. Dengan pena besarnya, priest menghantam kepala naga yang mencoba mendekatinya itu. Priest ini menulis sebuah mantra. Mantra yang selesai dia tulis, dia arahkan ke naga es. Mantra tersebut berhasil mengikat tubuh naga es dari tubuh Zoyun. Mata Priest bercahaya, ada lingkaran sihir kecil di matanya. Dia kembali memukul tubuh naga es yang terikat dengan mantra untuk masuk kembali ke dalam tubuh Zoyun. Setelah semua tubuh naga es itu kembali masuk ke dalam tubuh Zoyun, akhirnya hawa dingin di tubuh Zoyun hilang. Zoe berdiri dan bertanya-tanya apakah itu sudah selesai. Priest ini mengenal siapa Zoe karena dia sudah mendengar tentangnya. Aura penyembuhan Priest menyebar ke seluruh lantai dan melelehkan semua es di sana agar membebaskan semua orang yang terperangkap. Namanya Cui Lena, Awaken Priest sekunder level 35 dari kota Kinyu. Dia datang secara khusus untuk merawat adik Zoe. Dalam hati Liena, dia melanggar aturan karena mendengar Zoe yang mendapatkan posisi pertama di ujian besar, dan bahkan dia sendiri sangat kagum melihat Zoe yang bisa menahan hawa dingin selama ini.
Zoe bertanya penyakit apa yang dialami adiknya. Apakah itu bisa disembuhkan? Lena bilang itu adalah tanda garis keturunan awakening. Zoe kaget mendengar itu. Penjelasan, saat Eternal Game pertama kali muncul, banyak sekali player memilih karakter mereka menjadi ras lain, seperti elf, giant, iblis, dan lainnya. Dan ketika game Eternal ini menyatu dengan dunia nyata, player itu menerima sifat-sifat dari garis keturunan tersebut. Player tersebut menikah dengan manusia dan setelah darah mereka tercampur dari generasi ke generasi, mereka secara bertahap kehilangan sifat dan kekuatannya. Kecuali untuk kondisi khusus garis keturunan awakening, itu bisa membawa keberuntungan atau kemalangan. Awakening yang berhasil ditandai dengan mereka yang bisa mengendalikan kekuatan ras tersebut. Level dan kecepatan belajar mereka akan berlipat ganda. Sementara yang gagal, mereka akan lumpuh atau mati di tempat. Zoyun menderita kedinginan karena tubuhnya tidak bisa menangani kekuatan es. Jika tebakannya benar, Zoyun membangkitkan garis keturunan freezing yang langka. Zoyun harus mengambil kesempatan dari konstitusi jika dia ingin membawa garis keturunan langka itu. Dan ada harta bernama Freezing Lotus. Itu bisa memberikan kesempatan pada konstitusi manusia. Benda ini sangat langka. Terakhir kali ditemukan di lelang 30 tahun yang lalu dan itu dibeli oleh orang yang namanya tidak disebutkan dengan harga 13 juta. Zoyun kalau tidak bisa menahan hawa dingin itu, tubuhnya akan benar-benar meledak dalam 3 bulan. Ada metode lain, yaitu menggunakan Great Sealing Skill, menyegel garis keturunan Zoyun. Zoe bisa memutuskan metode apa, dan kalau sudah memutuskannya, dia bisa menghubungi Liana lagi. Menyegel garis keturunan itu sama saja dengan Zoyun yang tidak akan bisa meningkatkan level di masa depan. 5 hari kemudian, terlihat Zoe sedang berlatih dan menyelesaikan semua misi hariannya. Dia memilih stat point sebagai hadiah. Zoe ingin menyeimbangkan statnya agar bisa menutupi kekurangannya. Saat itu sistem memberitahu kalau Zoe mendapatkan peringkat pertama di ujian distrik Sukang dan akan diberikan hadiah sesuai hasil itu. Hadiahnya, pertama dia mendapatkan skill Divine God Hands, kedua item Divine kelas S Resurrection Cross, ketiga skill Exorcisme tingkat S, yang keempat dia mendapatkan skill Rare Punishment of Light tingkat A. Ada juga 30 poin stat dan 30 poin skill. Pemberitahuan peringkat pertama Zoe tersebar luas dan banyak berita yang membicarakannya. Santau sebagai Direktorat Pendidikan juga mendapatkan banyak wawancara mengenai Zoe dan bilang kalau pemerintah sudah meningkatkan investasinya ke Zoe. Awalnya banyak yang tidak percaya mengenai kabar Zoe mendapatkan peringkat pertama. Karena yang mereka tahu Paladin atau Saint Knight itu adalah kelas tipe support. Tapi dia bisa membersihkan dungeon Nightmare sendirian dan menjadi posisi pertama. Tentu saja mereka curiga. Tapi banyak orang yang merekam dan mempunyai video asli dari ujian. Itu membungkam mulut mereka dan mereka pun kagum. Sementara itu di salah satu rumah mewah yang punya robot, ada orang dengan rambut merah melihat ketangguhan Zoe. Pria ini bilang penyelesaian Zoe lebih cepat 20 detik dari waktu penyelesaiannya. Dia tersenyum licik. Itu memang menarik baginya. Tapi karena Zoe berani merenggut kehormatannya, Zoe mencari kematian. Pria ini melakukan sesuatu yang menghasilkan ledakan, entah dari senjata atau skill. Sementara itu, Zoe sedang berjalan-jalan di taman. Dia melihat ponselnya dan ada 2 pesan dari pemerintah yang mengirimkan dia uang. Zoe mengangkat telepon dari sekretaris Zhao. Zhao mengatakan pemerintah sudah memberikan hadiah 5 juta padanya dan bertanya apakah Zoe ada mention yang dia sukai. Dia akan memilihnya untuk Zoe.
Zoe dengan senang mengatakan, kalau begitu aku akan senang hati jika kau memilihnya untukku. Zhao juga bilang ada guru perekrutan dari 3 universitas terbaik yang dalam perjalanan. Apakah Zoe butuh tumpangan? Zoe bilang tidak apa-apa. Mereka sudah di sini. Datang pria dengan pakaian sopan menyodorkan kartu nama. Dia adalah guru perekrutan dari Universitas Rongyang. Universitas yang pernah ditolak Zoe, dan itu bukan salah satu dari 3 universitas terbaik incaran Zoe. Saat itu ada suara yang datang dari atas. Ada pria kekar menuruni tangga dari helikopter. Pria itu juga tahu kalau Universitas Rongyang pernah bilang Zoe sombong dan tidak tahu diri. Guru itu panik dan mulai bilang keuntungan apa saja yang akan diterima Zoe kalau masuk ke Universitas Rongyang. Pria ini segera turun. Dia mengatakan akan membayar 2 kali lipat dari yang ditawarkan Universitas Rongyang. Dan orang ini berasal dari Universitas Modu. Saat itu ada wanita dengan rambut pink yang dengan cepat di belakang Zoe. Dan dengan sayap putihnya membawa Zoe terbang ke langit. Wanita ini berasal dari Universitas Qingjing. Wanita ini mengatakan Universitas Qingjing tidak punya apa-apa selain sumber daya kultivasi. Jadi selama 4 tahun, Zoe akan menerima sumber daya kultivasi kelas A setiap tahunnya. Saat enak-enak terbang, mereka ini menabrak lingkaran sihir. Itu dari guru lain yang juga datang. Guru itu pun bilang, buat apa menculik Zoe? Dan jangan salahkan aku jika kau tidak menurunkannya. Guru dari Modu juga terbang mengendarai. Entah itu apa, aku nggak tahu. Dia juga memberikan penawaran. Tak hanya mendapatkan sumber daya kultivasi kelas A tiap tahunnya, Universitas Modu akan memberikan 1 set lengkap Golden Grade Equipment untuk setiap tahun. Mendengar itu, guru dari Qingjing kesal. Setelahnya, guru Qingjing menurunkan Zoe dan mengatakan dia tidak menculiknya, hanya ingin bicara berdua dengan Zoe. Dia bilang ke Zoe, silakan tentukan pilihanmu. Nama cewek ini Su Meier, guru perekrutan dari Universitas Sukang. Universitas Sukang mempraktikkan kekuatan adalah mutlak. Jika Zoe masuk ke peringkat langit dan bumi, Zoe bahkan bisa mendapatkan sumber daya kultivasi kelas S. Universitas Sukang berulang kali mendapatkan posisi pertama dalam kontes pertukaran mahasiswa selama 4 tahun terakhir. Mendengar itu, guru perekrutan dari Universitas Qingjing kesal karena membicarakan kompetisi itu juga di sini. Zoe berpikir semua kondisi ketiga universitas itu hampir sama, dan kalau ingin lebih kuat maka pilihan paling cocok adalah aku memilih Universitas Sukang, kata Zoe membuat Su Meier tersenyum senang. Dia membuka perkamen yang ada sebuah kontrak perekrutan khusus Sukang. 2 guru ini pasrah melihat Sukang menang lagi. Qingjing bilang kalau Zoe tidak betah di situ bisa pindah langsung saja ke Universitas Qingjing. Zoe yang melihat perkamen itu dan alat tulis yang bisa bergerak melayang, dia kagum. Ini adalah skill Star Flash Casting yang hanya bisa digunakan mage tingkat tinggi. Zoe bertanya berapa level Su Meier. Katanya dia level 42. Mage yang sudah awaken kedua. Zoe kaget, Su Meier tidak terlihat seperti di usia 30 tahunan. Itu bisa dianggap pujian karena belum begitu sepuh, tapi sudah cukup kuat. Su Meier bilang kalau Zoe masuk ke Universitas Sukang, dia akan melihat bagaimana orang yang lebih muda dan yang lebih kuat. Zoe semakin senang dan mulai menandatangani kontrak khusus tersebut. Kalau dia masuk Universitas Sukang, dia akan berjumpa orang kuat dan bisa menghadapi lawan yang lebih kuat. Su Meier bahkan merasakan keinginan Zoe untuk bertarung.
Perkamen itu muncul lingkaran sihir dan kontrak terpenuhi. Su Meier mengambil kontrak itu. Dia akan memberikan waktu 1 minggu untuk Zoe berkemas. Dan Su Meier sendiri yang akan mengantar Zoe ke Universitas Sukang. Zoe kaget saat tahu semester di Sukang dimulai lebih cepat. Tentu saja, rekrutan khusus akan menerima kultivasi dengan tingkat tertinggi dan kekuatan mereka akan meningkat cepat. Dengan begitu, mereka punya performa lebih baik dalam kontes mahasiswa baru nasional. Setelah itu, terlihat Zoe berada di sebuah mansion mewah. Zoyun sangat kagum melihat ruangan mansion yang begitu besar. Zoe senang melihat adiknya itu suka. Mansion ini dihadiahkan pemerintah kota untuk Zoe. Ada 3 lantai. Lantai 2 punya ruangan pelatihan khusus. Sementara di lantai 3 mempunyai balkon yang besar dan ada area rekreasi. Totalnya sampai 1000 meter persegi. Zhao ingin pergi untuk membiarkan Zoe beristirahat. Tapi sebelum itu Zoe meminta sesuatu padanya. Zoyun saat ini belum pulih sepenuhnya. Walau ada kakak Hing, dia berharap pemerintah kota mau menjaga Zoyun untuk beberapa waktu. Zhao menerima permintaan itu dan akan menjaga Zoyun saat Zoe tidak ada. Seminggu kemudian terlihat Meier di dalam mobil. Dia melihat Zoe yang berpamitan ke adiknya. Zoyun menutup telinganya karena mendengar ocehan kakaknya yang tidak berhenti. Zoe mencubit pipi adiknya yang nakal itu. Dan setelahnya, Zoe sudah masuk ke dalam mobil, tapi dia masih menoleh melihat adiknya. Su Meier tahu ini adalah pertama kalinya Zoe melakukan perjalanan jauh. Zoe membenarkannya. Maka kau harus bersiap-siap, kata Su Meier. Dan setelah itu kecepatan mobil yang dia tumpangi sangat kencang. Mobil itu seakan terbang dan melewati sebuah portal. Sementara itu di kota Anning, kota Universitas Anning, banyak sekali kendaraan yang muncul dari portal dan menuju ke sebuah tempat yang luas. Mobil Su Meier sudah keluar dari portal. Zoyu bertanya apakah mereka perlu menggunakan sihir teleportasi. Su Meier bilang Universitas Sukang bekerja sama dengan militer. Jadi mereka membangun susunan teleportasi skala besar di dekat sekolah. Dan mereka pun sudah sampai. Zoe melihat apa yang ada di depannya. Universitas Sukang punya tempat di pegunungan tinggi. Di setiap bukitnya ada bangunan mewah yang berdiri. Di bagian paling bawah terlihat banyak sekali orang yang datang. Banyak dari ras lain yang juga datang. Su Meier mengajak Zoe untuk masuk check-in. Saat itu Zoe menghindari sesuatu yang melewati tubuhnya. Itu manusia yang terbang bebas. Hal itu dikarenakan wanita ini menendang orang itu. Dengan wajah kesal dia bilang, "Aku bilang aku tidak mau bicara denganmu." Wanita itu melanjutkan jalannya. Tendangan itu sebagai peringatan. Jika mengganggunya lagi, dia tidak akan segan-segan. Orang di sana memanggil pemuda ini Tuan Muda Zen, yang selalu mencoba mencari mangsa mahasiswi baru. Dan akhirnya di tahun ini dia mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Zoe melihat wanita ini punya magic pattern dan punya garis keturunan demon. Su Meier bilang banyak murid dan guru di Universitas Sukang punya banyak garis keturunan yang berbeda. Dia menasihati Zoe agar tidak terkejut melihat mereka di masa depan. Zoe menenangkannya, walaupun mereka dari ras yang berbeda, selama mereka di sisi manusia, aku tidak akan menyerang mereka secara agresif. Aku tidak akan sakit hati kepada semua ras demon, hanya karena ayahku mati. Su Meier bilang itu bagus, dan dia menyerahkan kartu mahasiswa Zoe. Zoe melihat, di kartunya itu tertulis ranking dan skor. Su Meier menjelaskan struktur sekolah. Pertama, mengenai ranking. Jadi, setiap tahun murid akan mempunyai ranknya sendiri. Semakin kuat dia, semakin tinggi rankingnya. Sementara untuk ranking mahasiswa yang baru,
itu diukur berdasarkan performa di dalam ujian. Zoe kebetulan di ranking pertama dan dia yang paling kuat. Tapi rank itu hanya sementara. Akan diadakan kompetisi antara mahasiswa baru 1 bulan ke depan. Dan itu akan disusun ulang berdasarkan hasil kompetisinya. Mulai hari ini, Zoe akan menjadi target semua orang. Dan semuanya akan mengincar posisi pertama Zoe. Semenjak aku sudah berada di peringkat pertama, aku tidak punya rencana untuk turun dari posisi ini. Schumacher tersenyum dan melanjutkan menjelaskan mengenai skor sistem. Murid baru akan mendapatkan skor berdasarkan rankingnya. Zoe bisa menggunakan skor ini untuk membeli makanan, equipment, potion, buku skill, dan lain-lainnya. Jika Zoe mempunyai banyak poin yang cukup, dia bisa mendapatkan apapun, bahkan skill rank S dan sumber dayanya. Selain dari ranking ini, ada 2 cara untuk mendapatkan skor. Yang pertama, skor dari melakukan misi. Zoe bisa menggunakan kartu identitasnya untuk mengambil misi dari papan misi dan menyelesaikannya untuk mengambil hadiah skor. Yang kedua adalah The Heaven and Earth Rank atau peringkat langit dan bumi. Mereka yang masuk ke peringkat itu akan mendapatkan skor dalam jumlah banyak sesuai rankingnya. Ada 5.000 murid dan mereka juga ingin masuk ke peringkat langit dan bumi. Schumacher menasihati Zoe agar tidak arogan. Zoe mengerti. Setelah itu keduanya sampai di sebuah gedung yang besar. Di bawah ada sebuah portal untuk masuk ke Secret Realm. Di Universitas Sukang ada 3 portal. Yang pertama adalah Dungeon Goblin, level masuknya 17-21. Yang kedua Distorted Forest atau hutan yang terdistorsi dengan level rata-rata 23-26. Yang ketiga adalah Purgatory dengan level 28-31. Untuk memasuki portal itu, mereka bukan hanya membutuhkan level yang cukup, tapi perlu menggunakan skor. Keduanya sudah masuk ke ruangan lain yang terlihat banyak sekali ring. Zoe bisa menggunakan ruang latihan ini, dan untuk lawannya dia bisa menggunakan robot atau melawan manusia asli. Zoe melihat sekelilingnya dan banyak mahasiswa yang sedang sparring. Yang terkuat mempunyai otoritas absolut dengan sumber daya dalam jumlah besar, dan itulah cara bertahan hidup di Sukang University. Zoe tersenyum dan sangat menyukai itu. Saat itu ada beberapa orang yang berhenti dan menyapa Schumacher. Schumacher bilang kerja bagus, dan setelahnya keduanya melanjutkan perjalanan. Murid yang melewatinya tampak mengagumi ketampanan Zoe dan penasaran siapakah dia, sampai ada guru khusus yang memandunya. Wang Li menjelaskan ada murid rekrutmen spesial yang akan mempunyai guru secara khusus untuk menangani penerimaan mereka, untuk membiasakan mereka ke sekolah lebih cepat. Mereka akhirnya tahu kalau Zoe adalah murid peringkat pertama. Mereka meminta informasi dari Wang Li. Wang Li menjelaskan tempat pertama dari distrik Sukang. Zoe level 13 Paladin. Mereka langsung kaget mendengar informasi itu. Paladin adalah tipe support. Dari yang mereka dengar, peringkat 2 bernama Shen Lingfeng. Dia level 14 Berserker. Jadi bagaimana tipe support seperti Zoe bisa menang dari Berserker? BTW, Shen Lingfeng ini sepertinya pemuda berambut merah yang muncul di chapter sebelumnya. Wanita cantik ini tampak kagum dan akhirnya tahu siapa peringkat pertama untuk mahasiswa baru tahun ini. Pemuda berambut merah ini melihat wanita yang dia sukai kagum. Dia sangat kesal. Tanpa pikir panjang, dia mengatakan, "Aku pikir tempat pertama itu palsu." Zoe menoleh melihat siapa yang membicarakannya. Dengan tampang percaya diri dan nggak tahu diri, dia bilang, "Namaku Liu Jing, level 13, Punishment Knight."
dia peringkat 38. Liu Jing curiga Zhou tidak punya cukup kekuatan untuk menjadi peringkat pertama dan dia ingin menantangnya. Murid senior ini mencoba menghentikan Liu Jing agar tidak buang-buang waktu. Di dalam hatinya dia kesal, dia hanya mendapatkan 1 poin skor untuk memandu murid baru ini dan malah dia membuat masalah. Liu Jing mengatakan, "Jangan khawatir senior, aku mengerti." Senior ini tahu peringkat pertama di Universitas Sukang itu ditentukan oleh kepala sekolahnya langsung dan 5 guru lainnya. Tidak mungkin penilaian mereka salah. Murid baru lain ingin melihat itu. Liu Jing ingin menggunakan Zhou sebagai batu loncatan karena dia tahu kelas Paladin adalah tipe support dan tidak aneh kalau meremehkannya. Zhou bertanya, "Kenapa aku harus menerima tantanganmu?" Liu Jing bilang 100 poin skor. Kau akan mendapatkan itu jika menang. Dan Zhou tidak perlu memberikan apapun saat dia kalah. Zhou tersenyum senang. Ini untuk rekornya di masa depan. Zhou harus menerima tantangan ini. Tapi kalau Zhou ingin membuatnya sebagai contoh, Zhou perlu membuatnya lebih kejam. Dengan itu, mereka akan mengingat siapa Zhou. Apa yang akan terjadi kalau menantangnya? 300 poin skor. Aku akan melawanmu. Liu Jing langsung panik mendengar banyaknya taruhan dari Zhou. Murid baru bilang dia hanya mendapatkan 400 poin skor karena di ranking 40. Sementara Liu Jing itu ranking 38. Harusnya dia mendapatkan poin skor yang sama atau setidaknya lebih banyak sedikit darinya. Dan kalau Liu Jing kalah di sini, dia akan kehilangan banyak poin skor. Liu Jing menonjol tepat ketika semester dimulai. Apakah dia bodoh seperti di novel-novel fantasi? Dan ya, itu memang benar. Liu Jing hanya NPC tanpa otak mencoba menonjol melawan tokoh utama. Liu Jing masih sempat-sempatnya melirik wanita incarannya. "Aku akan pergi jika kau tidak punya nyali." Liu Jing yang termakan provokasi dan masih panik menyetujui itu. 300, oke, ayo masuk ke dalam ring. Zhou senang. Jadi kau memang punya beberapa nyali, tapi kita tidak membutuhkan ring itu. Jika kamu tidak berlutut dalam 3 gerakan yang kulakukan, aku akan mengaku kalah. Kata Zhou yang sangat percaya diri bisa menjatuhkan Liu Jing dalam 3 gerakan saja. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Kita tunggu chapter terbarunya dan akan segera aku bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.